Ya oke, balik lagi bareng gue Firman di channel Rider Soul. Hari ini kita mau ngebahas masalah rakit RT Stack Kopiori. Jadi di beberapa video gue pemasangan RT Stack itu masih banyak yang miss dan kurang lengkap. Jadi masih banyak yang nanya-nanya di kolom komen. Nah, bang, solusinya gimana biar nggak miring? Kalau misalkan buat pemasangannya, tunggu aja di video berikutnya. Gue bakal upload sedetail-detailnya. Kali ini gue mau ngebahas masalah perakitannya ya. Jadi perakitan dari tabungnya sampai jadi berbentuk sok. Oke, langsung aja tonton videonya. Nah, ini bahannya, ini kita singkirin dulu deh ya. Ini pertama suling. Ini suling sok pakai punya Honda ya. Jadi ini copotan dari motornya. Nah, ini suling Honda. Jadi punya Honda itu bisa pakai punya Honda Beat, Scoopy, Vario 125, Vario 110 semua sama. Nah, terus ini ada pernya. Ini per sulingnya pakai punya Honda juga ya. Jadi dalemannya gue saranin mending pakai punya Honda biar nggak ribet ngebubut lubang bautnya. Nah terus, ini baut bawahnya ya, baut sok bawahnya, nanti kalian bisa perhatiin aja. Ini pakai punya Honda juga. Ini kotor karena copotan langsung dari motornya. Nah terus di sini ada tutup sok punya Honda, berikut klip. Jadi kanan kiri ya. Kita kumpulin dulu. Ini per punya Honda juga. Nah terus ini ada asok pakai Honda, kita taruh dulu. Terus soknya, nah ini soknya RT Strike Kopiori. Ini orangnya beli dapat second nih, tapi masih lumayan mulus ya kan. Nah jadi kita mau pasang, kita rakit dulu. Nah kita langsung pasang dulu dari yang sebelah kiri. Nah kita pasang, kita masukin sulingnya. Nah suling masuk. Belum. Terus ini ada seal shocknya, ngapa nonem begini, made in Thailand. Nah ini seal shocknya, ini seal shock. Terus ada lagi oli shock, ini oli shock jumbo yang biasa ada di pasaran lah ya kan. Ini seal shock pakai punya Honda, Yamaha bisa, Yamaha Mio, Honda biasa bisa, atau kalian pakai, kalau mau agak awet pakai punya Kawasaki KZ kalau nggak salah. Itu lebih kuat, cuman harganya emang agak lebih mahal. Nah, oke, kita langsung pasang. Pertama kita pasang ininya dulu, seal shocknya dulu ke bottom shock. Nah oke, ini shock udah dipasang sealnya tuh, jadi tinggal pasang klipnya nih. Kita pasang klipnya dulu. Nah oke, ini udah kepasang sealnya. Terus kita pasang seal debu. Nah ini udah dipasang seal debunya. Terus kita pasang asnya. Nah sudah kepasang. Nah ini baut bawahnya. Jadi kalau pakai Honda langsung masuk. Ini yang sebelah sini udah kepasang. Bautnya tadi diganti, jadi bautnya nggak sampai baut standarnya, jadi diganti pakai baut yang lebih panjang sedikit. Soalnya ini shocknya beda nih, jadi dalamnya
ngerucut gitu, terus posisinya juga agak miring, nggak center. Mungkin karena barang Cina sekarang banyak ya, dulu normal-normal aja gua pasang. Jadi sekarang kita pasang yang sebelah kanan nih, kan kita pasang. Setelah pasang kancingannya baru kita pasang tutupnya. Nah ini udah kepasang tutupnya ya kan, ini kita kencengin dulu. Cara ngenceng ini juga sama cara ngebukanya ya. Tadi yang sebelah kiri agak susah ngebukanya soalnya punya orang, jadi gua nggak terlalu berani mukulnya. Kalau punya gua sih gua hajar-hajar aja, begini aja ngencengin. Udah pasti kencang. Nah terus ini udah kita pasang asoknya, kita masukkan sulingnya. Nah nih bautnya, jadi gue ganti yang agak panjang gini, kira-kira nambah sekitar 1 sentian. Kita pasang. Nah ini udah kelar, udah kepasang semua ya, jadi tinggal masukin oli shock. Jadi gini, saran gue mending pakai AS Honda daripada AS Yamaha, soalnya kalau pakai AS Yamaha lebih banyak ngakalinnya. Kalau AS Honda cuman misalkan bautnya kurang panjang bisa diganti yang panjangan, tapi biasanya pakai baut orinya bisa, cuman gua nggak tahu ini yang versi yang mana ini. Soalnya kan sekarang ada yang harga 500-600an tuh, kayaknya harus ganti baut kalau yang seri itu. Kalau yang lama-lama pakai baut aslinya bisa. Yaudah gua tinggal masang per, nanti kita lihat pas udah jadi. Nah oke, ini udah kepasang semua ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga videonya bisa ngebantu biar kalian nggak banyak keliru ya kan, biar nggak sering tanya-tanya juga yang hal yang sering gue share, jadi biar kalian itu nggak nanya lagi apa yang udah gue share, jadi biar lebih jelas. Oke. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, kalian bisa ulang videonya, di skip, semua udah gue jelasin dari awal. Oke. Gua rasa segini aja videonya. Nah kalau misalkan buat video pemasangannya di motor dan ngakalinnya nanti di video berikutnya bakal gua bikin. Jadi nanti video pemasangan di motornya sekaligus ngakalinnya, ngepasinnya dan lain-lainnya di video berikutnya, nanti insya Allah gue buatin videonya. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke, jadi biar nggak ketinggalan video update di Rider Soul ini. Oke, sampai ketemu di next video Rider Soul berikutnya. Bye.